Saudara-saudara sekalian, untuk menghindari bencana alam, Departemen Pasukan Khusus memutuskan untuk mengevakuasi para penyintas ke tempat perlindungan bawah tanah. Ini adalah satu-satunya harapan kita untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Menteri, ada situasi darurat. Sakuraguo telah memancing ular besar baki, binatang buas tingkat bencana, ke garis pertahanan Laut Timur. Pasukan garis depan sudah habis, hanya tersisa satu orang, dan dia sedang menuju ajalnya. Keparat, selama aku masih hidup, jangan harap kau bisa menginjakkan kaki di Longguo. Terimalah satu tebasan lagi dariku. Ayo, sekarang juga. Pergilah ke neraka, serangga kecil. Bahkan di napas terakhirku pun, aku akan menyeretmu ikut bersamaku. 9 pedang petir langit. Aku kembali ke hari ketika kemampuan dibangkitkan. Jangan bilang kalau kemampuanku menelan setelah mengalahkan ular besar baki membuatku terlahir kembali. Aku benar-benar kembali. Kali ini, aku tidak akan membiarkan kegagalan terulang lagi. Sistem kebangkitan kiamat berhasil terikat, waktu sangat mendesak. Tuan, mohon segera ambil tindakan. Cepat katakan, apa gunamu? Sistem ini dapat menyediakan berbagai informasi terkait kiamat, termasuk menganalisis kelemahan binatang buas dan menyediakan cetak biru sistem pertahanan. Sistem pertahanan. Jika kita bisa membangun perisai kubah lebih awal, Longguo tidak akan kehilangan puluhan ribu individu yang terbangkitkan. Kakak Iwan, kamu sedang bergumam apa? Adik, senang sekali bisa melihatmu selamat. Di kehidupan ini, aku pasti akan melindungi kalian semua. Membangkitkan kemampuan tingkat B, tulang besi baja. Membangkitkan kemampuan tingkat A, medan gaya gravitasi. Kemampuan tingkat A. Saat ini, di seluruh provinsi mungkin tidak ada lebih dari 10 orang. Kabarnya, mereka yang memiliki kemampuan tingkat C ke atas akan dikirim ke Akademi Pilihan Langit untuk pelatihan. Nanti juga akan direkrut oleh pihak militer. Di kehidupan sebelumnya, Shen Suer dan Yang Hao bergabung dengan skuadron ke-13 Departemen Pasukan Khusus. Mereka berdua tewas demi menahan binatang buas tingkat tinggi. Selanjutnya, Lu Yuan. Lu Yuan, membangkitkan kemampuan tingkat N. Tunggu setelah laporan, kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tingkat N itu maksudnya apa? Apakah hebat? Kakak Yuan, kemampuanmu sedikit aneh. Aku baru saja melihat bola kristalnya berubah menjadi hitam. Punya kamu juga tidak buruk, medan gaya teleportasi sangat berguna. Aku kembali ke asrama untuk istirahat dulu. Hei, aku kan belum diperiksa, kenapa kau pergi begitu saja? Penelanan tanpa batas, sepertinya permainan ini baru saja dimulai.
Uji coba sebelumnya melalui pemeriksaan menyeluruh. Hasil identifikasi menunjukkan kemampuan tingkat D, penguatan fisik. Sampai 2,5 tahun pelatihan kemudian, saat pertama kali mengalahkan binatang buas, barulah aku tahu cara sebenarnya mengaktifkan kemampuanku. Hanya dengan pertempuran tanpa henti kita bisa menjadi kuat. Hal paling mendesak sekarang adalah mendapatkan kepercayaan Departemen Pasukan Khusus. Meminta Longguo membangun perisai kubah. Pada saat yang sama, aku bisa masuk ke pelatihan lebih awal. Silakan kirim nomor dokumen dalam 10 detik. Harus melalui saluran Departemen Pasukan Khusus yang sudah tersambung. Apakah ini Departemen Pasukan Khusus Longguo? Saya punya laporan penting. Mengaktifkan prosedur kerahasiaan tingkat tertinggi. Hadiah bencana alam, kelahiran binatang buas. Monster-monster ini bahkan tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Apakah umat manusia benar-benar bisa menyelesaikannya? Menteri, Departemen Komunikasi menerima data kerahasiaan tingkat tertinggi. Mohon Anda segera datang untuk menerimanya. Bawa aku ke sana. Jenderal Zhang, para pemimpin sekalian. Saya telah menyaksikan sendiri betapa buruknya situasi saat Longguo dirusak oleh binatang buas. Perisai kubah dapat menahan sebagian besar serangan binatang buas di masa depan. Cairan kebangkitan kemampuan bisa memenangkan lebih banyak waktu bagi Longguo untuk melatih para individu yang terbangkitkan. Meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Cetak biru ini terlihat terlalu futuristik. Dengan teknologi dan sumber daya kita saat ini, mustahil untuk menyelesaikannya. Saya tahu kesulitannya sangat besar. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Selama mengerahkan seluruh kekuatan negara. Menggunakan semua sumber daya untuk mendorongnya. Di masa depan, kita pasti bisa membangunnya. Kami akan mempertimbangkan dengan serius saran Anda untuk membangun perisai kubah. Karena Anda telah memberikan informasi yang sangat penting bagi Longguo. Hadiah apa yang Anda inginkan? Saya hanya punya satu permintaan. Saya harap pihak militer mengatur agar saya masuk ke Akademi Pilihan Langit. Saya perlu segera meningkatkan kekuatan saya. Untuk melindungi Longguo. Hari ini ramai sekali orang. Senang sekali, Kakak Iwan. Akhirnya kita bisa berjuang bersama. Daya, perpindahan spasial, milikmu benar-benar langka. Itu bisa membalikan keadaan di momen kritis. Lu Yuan, sebelumnya di akademi aku melihat kemampuanmu ada di tingkat N. Tidak menyangka sekarang kita bisa menjadi teman sekelas. Mulai sekarang kita akan menjadi teman sekelas. Mohon bantuannya ya. Ayo, sebentar lagi akan terlambat. Kedepannya mari kita berusaha bersama. Kita harus berjuang menjadi awak yang hebat. Baik, mari kita semangat bersama. Untuk hari-hari ke depan, saya akan memimpin kalian belajar bagaimana bertarung melawan binatang bencana. Sebelum itu, kalian harus memiliki pemahaman mendalam tentang binatang bencana. Binatang bencana lahir dari jurang dan malapetaka. Demi membunuh naga, kita harus memusnahkan mereka. Sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian satu binatang bencana yang nyata. Ini adalah tingkat rendah dari binatang bencana. Binatang tulang belulang. Terdiri dari kerangka berbagai jenis hewan. Bentuk tubuhnya mirip dengan sekawanan gajah. Namun kekuatan tulangnya cukup untuk menahan serangan kita. Kalian boleh mendekat sedikit. Amati dengan detail bentuk dan perilakunya. Kakak Iwan, apakah nanti kita harus bertarung dengan binatang tulang belulang jenis ini? Tidak. Kedepannya kita akan bertemu dengan yang ribuan kali lipat lebih kuat dari ini. Binatang bencana yang mampu menghancurkan seluruh kota. Kakak Iwan, aku ingin mencoba bertarung dengan binatang tulang belulang ini. Kamu yakin? Meskipun binatang tulang belulang adalah yang paling lemah, tetap saja ada tingkat bahayanya. Saya yakin. Saya ingin memahami binatang bencana lebih baik melalui pertarungan nyata. Baiklah, karena kamu memiliki keberanian seperti itu. Saya akan memberimu kesempatan. Data target dikunci. Sambungan tulang yang bergerak relatif lemah. Tuan telah memusnahkan binatang tulang belulang. Kemampuan menelan diaktifkan. Kekerasan tulang meningkat sedikit. Tidak buruk. Kamu tidak hanya memiliki keberanian.
tetapi juga mampu dengan cepat menemukan titik lemah binatang bencana dan memanfaatkannya. Itu sangat langka. Tapi yang benar-benar ingin saya katakan adalah, saya harap teman-teman yang lain juga bisa seperti dia di masa depan. Jangan terlalu mengandalkan kemampuan diri kalian sendiri. Kalian semua adalah anak emas yang memiliki kemampuan di atas tingkat B. Di antaranya tidak sedikit yang berada di tingkat A dan S. Namun coba pikirkan, setelah kalian menggunakan kemampuan secara berlebihan, apa yang akan terjadi jika bertemu dengan satu binatang bencana yang paling lemah? Pengguna kemampuan akan menguras energi inti dan tenaga fisik secara drastis. Oleh karena itu, mulai sekarang, saya akan memberikan kalian pelatihan iblis selama 3 bulan. Siap? 1 minggu lagi Akademi akan melakukan uji praktik langsung. Lokasinya di sebuah jurang sejauh 300 km di luar kota. Semua harus bersiap diri dari sekarang. Bentulah tim berempat dan buatlah rencana pelatihan mandiri. Katanya binatang bencana di dalam jurang berbeda dengan simulasi pertarungan biasanya. Harus lebih kejam dan brutal. Minggu ini kita harus bersiap dengan baik. Setuju. Ayo segera cari 2 rekan tim dan kita diskusikan. Kakak Yuan. Saya sudah lama ingin beraksi besar bersama kalian. Kemampuan kita berempat kebetulan saling melengkapi. Jika membentuk tim, kita pasti bisa mengerahkan kekuatan tempur yang besar. Kalau begitu, sepakat. Mari kita berjuang bersama. Shen Swear. Kamu harus fokus melatih jangkauan dan presisi kendali medan gaya gravitasi. Lakukan penekanan target yang akurat dengan konsumsi energi seminim mungkin. Baik, Kapten. Kemampuan, tulang besi, milikmu cocok untuk pertarungan jarak dekat. Pergilah ke perangkat proyektor holografik penuh. Simulasikan pertarungan jarak dekat dengan berbagai jenis binatang bencana. Latih teknik bertarung dan kecepatan reaksi. Siap. Yo Heng. Kemampuan perpindahan ruangmu bisa menyelamatkan orang di saat genting. Gunakan lorong teleportasi latihan untuk melatih perpindahan cepat dan penentuan posisi. Mengerti, Kakak Yuan? Lihat saja aksiku. Minggu ini semua sudah berjuang habis-habisan. Jurang penuh bahaya di mana-mana. Binatang bencana di dalam sana sangat berbahaya bagi kalian. Jika satu skuad menghadapi krisis yang tak bisa diatasi, segera panggil bantuan lewat alat komunikasi. Berangkat. Lingkungan di jurang sangat rumit. Kita harus mengantisipasi segala kemungkinan mendadak. Kakak Yuan, menurutmu, apa kita bakal ketemu binatang bencana yang sangat kuat? Pasti. Jadi kita harus lebih hati-hati. Kemampuan perpindahan ruangmu harus dipakai dengan luas. Bukan cuma harus melindungi Swear. Kalau perlu kamu juga bisa memindahkan serangan musuh. Dan mengacaukan ritme mereka. Ada perlindungan di kiri depan. Ada gua berjarak 40 meter. Sumber panas terdeteksi. Mungkin itu targetnya. Seluruh tim, siaga. Yang Hao, ikut aku maju. Swear. Tekan dia dengan gravitasi. Aku sudah melihat kelemahanmu. Belum selesai. Pengguna telah melahap binatang bencana Simang. Kemampuan kulit membatu berhasil diserap. Kekerasan tubuh meningkat. Simang kelihatannya keras. Padahal cuma lembek. Kerja sama sempurna. Skuad kita memang kuat banget. Jangan lengah. Suara apa itu? Semua, jangan panik. Bertindak sesuai rencana.
Kerja bagus. Semua karena kakak Yuan yang mengajari kami dengan baik. Bahayanya belum berakhir. Kita lanjut maju. Yang Hao, cepat menghindar. Monster buas. Aku tidak takut padamu. Sekalipun kau monster. Jangan harap bisa melewati dinding ini. Kekuatannya terlalu besar. Belum selesai. Makhluk itu masih membidik. Masih bisa berdiri. Bisa. Ini masih serigala mekanik biasa. Saat kawanan serigala mekanik mencapai jumlah tertentu, ada kemungkinan muncul satu varian mutan. Setelah bermutasi, ukurannya membesar beberapa kali lipat. Kekuatannya sebanding dengan binatang bencana tingkat menengah. Mode analisis taktis diaktifkan. Target terkunci, Raja Serigala Mekanik. Tinggi tubuh 2 meter. Kekuatan serangan cakar keempat tungkainya mencapai 5.000 kg. Ada inti energi mandiri di rongga dadanya. Frekuensi pulsanya stabil. Punggungnya dipasangi meriam energi. Saat ini berada dalam kondisi jeda akibat kelebihan beban. Bawa Yang Hao mundur. Cari tempat dengan sinyal stabil dan minta bantuan. Aku akan menahannya. Kakak Yuan. Monster ini terlalu kuat. Kau sendirian. Kapten. Medan gravitasi magnetiku bisa membantumu menekannya. Kita berdua akan lebih aman jika bekerja sama. Baik. Jaga jarak. Cepat bawa Yang Hao pergi. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Kakak Yuan. Daya hantamnya benar-benar seperti monster. Tidak boleh membiarkanmu maju selangkah pun lagi. Kapten. Aku akan membantumu. Sekarang juga. Tancapkan pedang sekuat tenaga. Kapten. Awas. Raja Serigala Mekanik belum benar-benar mati. Lari. Mau meledak. Akhirnya berhenti juga. Yang penting masih selamat. Tuan telah mengaktifkan kemampuan melahap. Mendapatkan kemampuan binatang bencana, Raja Serigala Mekanik. Menghabiskan energi mental untuk sedikit mengganggu medan magnet sekitar. Kapten. Perangkat komunikasi pulih kembali. Raja Serigala Mekanik sudah ditangani. Di mana kalian? Bagaimana keadaan Yang Hao? Tidak apa-apa. Hanya terpencar saja.
Akademi baru saja memberitahu kita untuk evakuasi. Ada aktivitas aneh di dalam jurang. Binatang bencana semua menyerbu keluar. Banyak binatang bencana level rendah di luar telah bermutasi. Kalian harus cepat. Ini penjaga fajar. Ada apa ini? Getaran ini. Garis pertahanan luar jurang telah jebol. Penjaga fajar yang dipimpin binatang bencana pamungkas sedang mendekat. Binatang bencana pamungkas, Kong Shanxiong dan berbagai macam binatang bencana mutasi lainnya. Penjaga fajar meletus di jurang. Para instruktur pasti sedang mengatur evakuasi. Siapapun yang masih bisa berdiri, harus bertahan di garis ini. Semua murid dengarkan. Segera mengevakuasi diri keluar dari jurang. Awas. Sudah saatnya berakhir. Binatang buas. Itu orang dari akademi. Kamu gunakan medan gravitasi untuk menekan kecepatan mereka. Aku bertanggung jawab menebas titik lemah harimau pembasmi iblis. Inti spiritual di dalam tubuhnya. Terima kasih. Kalian pergi duluan. Itu adalah bentuk terima kasih terbaik bagi kami. Kecepatan melahap binatang bencana, harimau pembasmi iblis. Mendapatkan kemampuan anti-interupsi spiritual. Kondisi fisik sedikit meningkat. Gawat, Kong Shanxiong datang. Semua instruktur, harap berdiri. Jangan takut mengorbankan nyawa untuk menahan binatang bencana. Pastikan para murid mengevakuasi diri dengan aman.
Awas jalanan. Kapten, apa itu? Ini adalah medan gaya teleportasi. Aku menebak di bawah jurang terdapat reruntuhan kuno. Karena penghalang reruntuhan rusak sehingga energi bocor keluar. Menyebabkan binatang bencana bermutasi massal dan membentuk gelombang serbuan. Lalu, apakah penghalangnya bisa diperbaiki? Tidak tahu. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa diam saja melihat instruktur bertarung. Mulai. Energi sedang berkumpul. Cepat sedikit. Kapten. Kita sedang ada di dalam reruntuhan. Tempat ini terasa ganjil. Simbol-simbol aneh ada di mana-mana. Sistem pertahanan reruntuhan ini masih beroperasi. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai memicu mekanisme jebakannya. Tenang saja. Itu cuma tumpukan tulang belulang. Tuan telah mendapatkan relik kuno. Kompas jalur bintang. Dapat digunakan untuk membuka mekanisme kotak kubah besi hitam. Energi saat ini tidak mencukupi. Perlu mencari sumber energi tambahan. Sepertinya kita harus mencari kristal ketiga. Baru kita bisa membuka pintu batu itu. Kapten, lihatlah. Ada pintu rahasia di sini. Suara apa itu? Ada pergerakan. Di depan sana. Terlalu banyak serangga di sini. Aktifkan medan gaya gravitasi. Akan kuhabisi mereka dengan pemanas ini. Jalan. Kristal energinya pasti ada di depan. Itu dia kristal energinya. Akhirnya ketemu juga. Kompas ini bisa mengendalikan mekanisme kotak kubah besi hitam. Ayo. Kita kembali ke arah pintu batu tadi. Ayo berangkat. Sudah terbuka. Hawa di dalam sini. Sepertinya sudah tersegel sangat lama. Hati-hati. Kita masuk sekarang. Suhu ruangan masih berfungsi. Tetap waspada. Mungkinkah 3 corak pola pada pilar batu ini? Persis seperti 3 kristal yang ada di kompas. Itu melambangkan 3 jenis binatang tulang belulang, es, api, dan petir. Mungkin di zaman kuno, 3 ekor binatang buas yang mengerikan muncul. Seorang pahlawan telah menyegel mereka di sini. Karena itulah tempat ini dibangun sebagai segel.
Kekuatan ketiga binatang itu baru level rendah. Ini seharusnya hanya sebuah ujian tingkat awal. Habisi dulu binatang tipe senjata itu. Dia akan menghambat pergerakan kita. Giliranku. Sekarang juga. Medan gaya gravitasi, aktifkan. Ketahanan tubuh makhluk ini lemah. Tekan dengan beban gravitasi. Kapten, lihat. Ini sepertinya kristal inti kotak kubah besi hitam. Biar saya periksa. Energi berkumpul kembali. Untuk mengaktifkan prosedur pemulihan perisai kotak kubah besi hitam. Kita pergi membantu instruktur. Jangan asal tarik daging yang menempel di bahu kananmu itu. Benda itu sangat berbahaya. Dengarkan perintah saya. Serang bersamaan. Jangan harap kalian bisa lewat sini. Aku akan menahanmu meski harus menggadaikan nyawaku. Instruktur. Sialan. Swear. Tahan pergerakan Kong Shanxiong. Pak Wang. Kita seramatanya bersama-sama. Paham. Medan gravitasi terbuka. Serang. Serahkan Yao Heng kepadaku. Serap serangan baliknya. Sialan. Jangan pedulikan saya. Segera kejar dia. Bertahanlah sedikit lagi. Belum selesai. Tiarap. Tahan dulu. Ada pergerakan. Tetap waspada. Ada sesuatu yang akan keluar. Jangan gegabah. Stamina kita sudah kritis. Tidak perlu memaksakan diri. Mundur untuk sementara. Bawa yang terluka keluar dari jurang. Mengerti. Monster apa ini sebenarnya?
Itu tiran tulang belulang, gabungan dari banyak binatang tulang belulang. Dia terus melahap dan berevolusi. Harus segera dihabisi. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau kelompok binatang tulang belulang itu menelan seluruh jurang dan melahirkan monster tingkat tinggi, akibatnya tak terbayangkan. Cuma binatang tulang belulang yang lebih besar. Biar aku sendiri yang menghadapinya. Mampuslah kau, Wang Qiang. Kesempatannya sudah tiba. Jangan lengah. Cepat menghindar. Kamu tidak apa-apa. Lihat kakinya. Dia terjebak. Kita kepung dari sebelah kanan. Siap. Berhenti. Jangan bergerak. Minggir. Instruktur Wang, jangan pedulikan aku. Habisi monster itu dulu. Batasi gerakannya. Aku akan mencari celah untuk menyerang intinya. Dimengerti. Bantuan energi. Aktifkan. Kakak Yuan. Aku bantu. Berdirilah, instruktur. Ini belum berakhir. Berdiri. Tidak boleh tumbang. Pertarungan ini akan kuakhiri. Tulang belulang. Saatnya kau lenyap. Berhasil menelan tiran tulang belulang. Kekuatan kerangka meningkat drastis. Mendapatkan pertahanan kerangka. Wang Qiang. Gawat. Berhenti. Aku datang. Kak Qiang. Pak Wang. Kamu tidak apa-apa. Dasar anak nakal. Kalau kamu gigit lagi, aku benar-benar bisa mati. Aku tidak apa-apa. Darah monster ini baik untuk kesehatan. Instruktur Wang. Kami skuadron ke-13 Departemen Pasukan Khusus. Datang atas perintah untuk memberikan bantuan. Binatang buas yang tersisa. Biarkan kami yang membasminya. Instruktur Li. Kawan-kawan yang telah gugur. Kalian sekarang sudah bisa beristirahat dengan tenang. Wang Qiang. Wang Qiang. Bangunlah. Tekanan darah 96/52. Siapkan perban penghenti pendarahan. Gunting pakaiannya. Sterilisasi. Bersihkan lukanya. Mulai ledakan. Setelah area luar bersih, serahkan pada unit keamanan. Saya akan membawa tim masuk untuk pengintaian. Mengerti. Tim medis Departemen Pasukan Khusus.
Sudah dalam perjalanan. Meskipun lukanya parah. Tapi karena tidak mengenai organ vital, dia akan segera pulih. Saya pernah mendengar namamu di Departemen Pasukan Khusus. Lu Yuan. Apa kamu menyalahkan unit Departemen Pasukan Khusus karena datang terlambat? Jika saja aku bisa menjadi lebih kuat, maka tidak akan ada begitu banyak orang yang berkorban. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aktifkan perisai tingkat bawah untuk pertahanan, agar warga sipil yang tak bersalah tidak terkena serangan dari luar lagi. Nanti ada kesempatan, kita tebas mereka semua bersama-sama. Baik. Kebocoran energi tingkat bawah menyebabkan mutasi massal pada binatang tulang belulang di dalam jurang. Bencana tingkat menengah. Kong Shanxiong dan tiran tulang belulang menyerang. Instruktur Li dan 15 instruktur lainnya, serta 9 siswa gugur. Situasi saat ini sudah sepenuhnya terkendali. Saudara Lu Yuan, di saat krisis, telah membalikkan keadaan. Dia bergerak menuju tingkat bawah untuk aktivasi, memperbaiki perisai pertahanan, dan membantu menebas Kong Shanxiong serta tiran tulang belulang. Dialah tokoh kunci dalam ujian kali ini. Instruktur Li dan rekan-rekan lainnya telah mengorbankan nyawa, menjabarkan misi sebagai seorang prajurit. Departemen Pasukan Khusus akan mengadakan upacara penghormatan, menganugerahkan medali bunga ungu emas, dan santunan akan segera diberikan kepada pihak keluarga. Kapten Zhao, setelah masa perbaikan berakhir, kamu dan skuadron ke-13 ambil alih pertahanan di distrik ketiga. Tugas kalian adalah menjaga keamanan distrik dan melenyapkan ancaman yang mengintai Longguo secara diam-diam. Lu Yuan, terima kasih atas kontribusimu pada Longguo. Departemen Pasukan Khusus memberikanmu medali penghargaan pahlawan pelindung negara seumur hidup. Melindungi Longguo adalah tanggung jawab tanpa batas. Kalian para awakil baru, kalian berdiri di sini hari ini setelah melewati ujian darah dan api. Di belakang kalian adalah tanah air, ratusan juta rekan sesama warga, dan juga kehendak para pendahulu yang belum tuntas. Mulai saat ini, kalian bukan lagi sekadar siswa, melainkan prajurit Akademi Pilihan Langit. Setelah pelatihan selama masa ini, kalian resmi lulus dan akan dimasukkan ke dalam Departemen Pasukan Khusus dan Skuadron, memikul tanggung jawab melindungi Longguo dan melawan bencana. Sebagai siswa unggulan Akademi Pilihan Langit, semua skuadron Departemen Pasukan Khusus bersedia menerima kalian. Kapten Skuadron ke-13 bahkan secara khusus meminta untuk merekrut kalian. Kenapa? Itu karena Zhao Feng tahu bahwa Departemen Pasukan Khusus Skuadron ke-13 atau Skuadron Lalat membutuhkan ketegasan Lu Yuan, penguasaan area oleh Shen Suer, mobilitas Yao Heng, dan pertahanan Yang Hao. Itu adalah kekuatan tempur yang dibutuhkan Skuadron Lalat. Ini adalah lambang Skuadron Lalat. Mengenakan lencana ini berarti memikul tanggung jawab di pundak kalian. Apakah kalian bersedia bergabung? Saya bersedia memikul tanggung jawab ini. Mulai sekarang, kalian adalah bagian dari Skuadron Lalat. Ingat prinsip Skuadron Lalat. Siap menerjang angkasa, tak terhentikan. Melindungi Longguo, berjuang hingga titik darah penghabisan. Siap menerjang angkasa, tak terhentikan. Melindungi Longguo, berjuang hingga titik darah penghabisan. Skuadron, dengarkan. Tugas pertama kalian ialah membantu menjaga ketertiban di distrik ketiga. Belakangan ini sering terjadi kasus orang hilang tanpa jejak. Hilang tanpa jejak. Lu Yuan, Skuadron ke-13 Departemen Pasukan Khusus, diperintahkan untuk membantu penyelidikan di distrik ketiga. Mengusut kasus orang hilang. Diterima. Semoga misi kalian berjalan lancar. Ini arsip kasus orang hilang tersebut. Sejauh ini sudah ada 5 lansia yang dilaporkan hilang. Kejadian terakhir terjadi 2 malam lalu. Lokasinya di gang dekat blok perumahan tua. Lokasi kejadian sudah kami tutup. Aneh. Kenapa korbannya selalu lansia? Saya rasa kasus ini lebih seperti perbuatan manusia. Sengaja mengincar kelompok yang lemah. Hasil audit tidak menunjukkan jejak keberadaan binatang tulang belulang. Di lokasi kejadian sebelumnya, kami sempat menemukan jejak darah binatang tulang belulang. Ayo kita periksa tempat hilangnya orang-orang itu. Dia datang. Pak Zhang orangnya sangat baik. Kenapa bisa tiba-tiba menghilang? Siapa anggota keluarganya? Apa yang dia lakukan sebelum menghilang? Tidak tahu. Pak Zhang menderita rematik sendi. Setiap kali dia ambil obat di klinik itu, setelah meminumnya, tubuhnya terasa jauh lebih segar. Malam sebelum kemarin dia bilang sendinya nyeri dan ingin pergi ambil obat. Tapi setelah itu tidak pernah kembali lagi. Di mana letak kliniknya? Di dalam gang sebelah barat kota.
Papan namanya berwarna biru dengan tulisan putih. Namanya Klinik Rakyat. Sudah beroperasi sekitar setengah tahun. Sepertinya cukup resmi. Semua korban adalah lansia di sekitar blok ini. Sebelum menghilang, mereka semua sempat berobat ke klinik itu. Ayo, kita periksa klinik itu. Terlambat selangkah. Klinik ini memang bermasalah. Terdeteksi binatang tulang belulang tingkat rendah. Berasal dari sekresi mereka. Kakak Yuan. Lantai ini kosong di bagian bawahnya. Ada yang tidak beres. Lorongnya terlihat cukup sempit. Tikus, kamu ikut saya turun untuk memeriksa situasi di dalam lorong. Kekuatan mereka tidak bisa dilepaskan dengan maksimal di bawah tanah. Lorong ini dibuat secara sengaja oleh manusia. Berarti mereka sudah lama merencanakan ini secara sembunyi-sembunyi. Dan pasti ada kaitannya dengan pihak militer. Para lansia yang hilang kemungkinan besar dibawa ke sini. Tapi kenapa tidak langsung beraksi? Alasan untuk tidak mengulur waktu penyelidikan juga tidak masuk akal. Siapkan pertarungan. Tikus, waspada dengan punggungmu. Habisi mereka. Host telah menelan binatang tulang belulang tikus bayangan. Kemampuan menyamar sedikit meningkat. Ayo jalan. Ikuti makhluk buas itu. Kakak Yuan, lihat ini. Palang merah aprikot. Ditemukan banyak binatang buas jenis tikus di lorong bawah tanah. Saya dan Yang Hao sudah membereskan sebagian, dan menemukan pakaian milik orang yang hilang. Injeksi cairan energi makhluk buas konsentrasi 70%. Tingkat hewani 15%. Tanda-tanda vital stabil. Orang yang hilang. Lepaskan boneka mengamuk. Habisi mereka. Ini makhluk buas yang dibuat dari mayat manusia. Sekelompok orang gila yang tidak manusiawi. Sialan. Sisakan 2 orang untuk diinterogasi. Jangan dibunuh semua. Kapten, saya akan batasi pergerakan mereka.
Lepaskan. Lepaskan kami. Binatang keparat. Bawa mereka kembali untuk diinterogasi. Hancurkan semua alat eksperimen di sini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kapten Luo. Ini peta yang baru saja kami temukan dari tubuh mereka. Mereka akan melakukan suatu ritual. Katakan. Sudah melakukan penipuan padamu. Profesor ingin mengumpulkan banyak warga sipil. Untuk ritual kebangkitan suatu makhluk buas. Kami hanya bertugas menangkap orang-orang tua malang. Menyuntikkan cairan energi makhluk buas untuk eksperimen. Penyaringan dan eksperimen produk gagal. Ritual kebangkitan. Bagaimana situasinya? Saya tidak tahu. Kami hanya pengikut tingkat bawah. Atasan hanya memberitahu kami. Pilih 10 orang dari dalam peti. Nanti akan ada orang yang datang berjaga. Kapten Luo. Kami hanya bertugas menangkap manusia dan subjek eksperimen di dalam kendaraan tempur. Detail ritual hanya diketahui pengikut tingkat atas. Tampaknya pengetahuan pengikut tingkat bawah terbatas. Jika ingin menyelidiki detail ritual dan dalang di baliknya, harus segera menuju ke altar untuk memeriksa. Lanjutkan interogasi. Siap. Berdasarkan laporan yang diketahui saat ini, ritual kebangkitan makhluk buas didirikan di dalam tempat pembantaian. Di pinggir jalan terdapat stasiun suplai energi yang berfungsi sebagai altar. Semuanya, bersiaplah. Mabes sudah menyetujui operasi kali ini. Malam ini kita bertugas menyelinap ke tempat pembantaian untuk investigasi. Kapten Zhao akan mengirim bala bantuan. Hancurkan titik-titik fungsi tersembunyi. Siap. Yang Hao, gunakan kekuatanmu untuk memantau situasi di dalam. Di tengah ada beberapa orang sedang berbicara. 2 penjaga sedang berjaga di sudut dinding. Di depan pintu ada orang sedang mengangkut barang. Di dalam karung ada warga sipil. Masih hidup. Frekuensi nyanyian di dalam semakin cepat. Sepertinya akan terjadi lebih cepat. Saya lapor situasi pada Kapten Zhao dulu. Kita ketahuan. Kalau begitu, habisi dengan cepat. Singkirkan bubuk racun itu sekarang. Serang. Tuan rumah telah menelan dengan tulang busuk. Ketahanan terhadap racun mulai meningkat. Kakak Yuan. Tempat pembantaian sedang memindahkan markas. Jarak gelombang energi altar. Sepertinya mungkin akan lebih cepat. Kakak Yuan. Kami sudah menemukan titik suplai energi. Di dalam gua di kaki gunung sisi timur tempat jagal. Begitu kita hancurkan inti fungsinya. Detik saat titik suplai itu terputus. Itulah sinyal bagi kalian untuk menyerang. Wajib gagalkan upacara pengorbanan itu. Jangan lupa untuk lindungi diri sendiri. Kami akan segera datang untuk bantuan. Baik. Longguo punya pertahanan dan binatang roh. Bergeraklah dengan cepat. Jangan sampai menghambat ritme kakak Yuan dan yang lainnya. Siap. Saya yang akan urus iblis malam. Kalian lanjutkan terus ke depan.
Heng, pindahkan para warga keluar. Saya akan hancurkan altar itu. Serbu. Jangan takut. Saya akan membawa kalian keluar. Biar mereka merasakan betapa hebatnya racun ular ini. Altar sudah hancur. Warga selamat. Tapi dua penganut kabur, ini masih jadi ancaman tersembunyi. Belum diketahui pasti apakah upacara itu sudah gagal atau belum. Apa sebenarnya tujuan utama Palang Merah Aprikot? Kau sekarang bekerja sama denganku. Tak mungkin membiarkanmu mati dengan mudah. Membangkitkan binatang roh, Tengu jahat. Iblis malam tidak punya kesadaran diri. Hanya menuruti perintah Tengu jahat. Bisa membantunya menguasai seluruh kota. Lalu apa gunanya iblis malam? Altar di tempat jagal itu. Bukan inti utama dari kebangkitan. Altar tempat jagal. Hanya persiapan awal saja. Membutuhkan sejumlah kematian. Sebagai pemicu energi. Setelah Tengu jahat menyerap cukup nyawa. Ada kemungkinan berevolusi menjadi binatang roh tingkat lanjut. Lalu di mana lokasi kebangkitan aslinya? Di kuil di balik gunung kota tua. Di sana ada susunan energi yang ditinggalkan Sakura Guo. Itu adalah tempat tidur panjang Tengu jahat. Ini dari skuadron ke-13 Departemen Pasukan Khusus. Kapten Zhao Feng skuadron lalat di sini. Tujuan utama Palang Merah Aprikot adalah membantu Sakura Guo membangunkan binatang roh tingkat lanjut Tengu jahat. Lokasi kebangkitan asli ada di kuil belakang gunung kota tua. Kota tua adalah zona setengah terbengkalai. Setiap tahun sering ada aktivitas binatang tulang belulang. Perlu dukungan kekuatan untuk penyelidikan bersama. Dimengerti. Lu Yuan. Saya pergi menjemput skuadron pemburu bayangan dulu. Kalian istirahatlah sebentar sebelum pergi melakukan penyelidikan lokasi. Kota tua termasuk area setengah terbengkalai. Binatang roh sering muncul dan merusak area kota. Jaga kewaspadaan. Baik, Kapten Zhao. Fluktuasi energi sangat stabil. Ini bukan fluktuasi sementara akibat aktivitas binatang roh. Seperti pancaran dari sumber energi tetap. Sekitar 200 meter ke arah timur laut. Fluktuasi energi tiba-tiba menguat. Bahkan membawa sinyal gangguan medan magnet. Seharusnya ada peralatan logam yang sedang beroperasi. Tempat ini mungkin adalah markas para penganut sekte sesat. Saya dan Yao Heng akan menyelinap masuk ke toko untuk menyelidiki. Memastikan situasi di dalam. Shen Swear, kau tetap di area luar. Gunakan medan magnet untuk memantau fluktuasi energi sekitar. Yang Hao bertanggung jawab atas penjagaan. Pastikan apakah ada personel mencurigakan. Siap sedia untuk memberikan bantuan kapan saja. Dimengerti. Data penyesuaian akhir susunan energi sudah selesai. Asalkan pengaktifan ini berjalan lancar, barulah bisa membangunkan Tengu jahat. Peleton 5 juga mengirim peralatan tepat waktu. Jenderal Zhang akan mengirim pasukan untuk memblokir kota tua. Gunakan alasan membersihkan monster sebagai kedok keluar. Jangan biarkan siapapun mengganggu. Begitu Tengu jahat dibangkitkan, semua orang di kota ini akan berubah menjadi iblis malam. Saat itu tiba, kita akan menguasai seluruh Longguo. Saya akan memeriksa tata letak susunan energi. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Tetap waspada.
Ada yang datang. Tenang, itu kawan kita. Maaf membuat kalian menunggu lama. Ada temuan besar, militer benar-benar punya pengkhianat. Jenderal Zhang bersekongkol dengan Sakura Guo. Saya bertanggung jawab mencari orang-orang yang mencurigakan. Kenapa warga Longguo yang terhormat malah rela menjadi anjing bagi Sakura Guo? Benar-benar tidak punya hati nurani. Mereka menyebutkan perangkat energi akan dikirim tengah malam ini. Jenderal Zhang mengirim pasukan untuk memblokir area. Pasukan bantuan kita kemungkinan besar sulit masuk. Kita harus menyusun rencana sebelumnya. Kami juga menemukan sesuatu. Di beberapa persimpangan utama distrik ketiga, ada orang mencurigakan yang sedang mengintai diam-diam. Sepertinya itu orang kiriman Jenderal Zhang. Bersiap untuk blokade lanjutan. Baik. Yo Heng, kamu hubungi Kapten Zhao dulu. Sampaikan informasi yang sudah kita punya. Siap, mengerti. Saluran terenkripsi sudah siap. Mulai transmisikan datanya. Dia benar-benar berhubungan diam-diam dengan pihak luar. Lokasi target belum sepenuhnya jelas. Bertindak gegabah risikonya terlalu besar. Informasi masih terus dilengkapi. Tapi kita tidak bisa menunggu lagi. Siapkan aksi segera. Jenderal Zhang berada di bawah Biro Logistik Departemen Pasukan Khusus. Dia bertanggung jawab atas distribusi perangkat energi. Pantas saja mereka bisa mendapatkan perangkat berspesifikasi tinggi. Saya sudah mengenkripsi buktinya dan melaporkannya ke markas besar. Menteri merespons, meminta kita memprioritaskan penanganan di persimpangan. Tugas utama adalah mencegah tersangka melancarkan aksinya. Markas besar sudah memulai prosedur penyelidikan. Berdasarkan pengintaian tim Lu Yuan, area inti tempat kebangkitan tersangka ada di aula utama kuil. Perangkat energi akan tiba tengah malam ini. Kemungkinan besar aksinya akan dilakukan dini hari. Kita menyusup masuk dari belakang gunung. Kuasai perangkatnya dulu. Lalu segel akses menuju aula utama. Tunggu sampai bala bantuan markas tiba. Lakukan pembersihan serentak. Baik. Kalau begitu, sepakati kumpul jam 11 malam nanti. Susun rencana, lalu langsung serbu. Diterima. Di bawah aula utama kuil, ada susunan energi skala besar. Sumber energinya sama dengan altar di tempat pembantaian itu. Tapi skalanya 10 kali lipat lebih besar. Sudah pasti ini untuk ritual kebangkitan. Ini adalah pusat area persimpangan. Ini toko cabang tingkat menengah ya. Area patroli mereka bisa mencakup seluruh bagian belakang gunung. Gimana caranya kita masuk ke sana? Di pintu depan ada 4 personel militer. Sedang memindahkan perangkat berukuran besar. Perangkat itu panjangnya sekitar 2 meter. Lebarnya 1 meter. Seharusnya itu adalah penyimpan energi. Penjaga lainnya. Semuanya memegang senjata api. Mundur dulu. Berdasarkan penyelidikan personil saya di sini. Di area luar ada 3 ekor. Pantau ventianya tanpa henti. Penjagaan satu sisi melebihi 21 orang. 14 diantaranya adalah personel militer. Disebut pasukan penyerang. Ada perisai energi tak dikenal di sekitar kuil. Pertahanan di bagian dalam sangat ketat. Di luar ada monster dan personel militer. Di dalam juga ada instruktur. Rencananya adalah menyerang bersamaan. Di tengah jalan takut akan terdeteksi oleh ventianya. Di tanah juga ada berbagai senjata api. Jika kita memaksa masuk, korban kita akan sangat besar. Kemampuan badai saya bisa menghadapi ventianya. Saya bisa memberi kalian waktu. Setidaknya 10 menit. Saya sarankan kita bergerak dalam 3 kelompok. Kita bertanggung jawab menyusup ke aula utama. Kapten Lin memimpin tim untuk mengalihkan ventianya di luar dan penjaga di permukaan. Kapten Zhao pergi menangkap Jenderal Zhang untuk memecah fokus tembakan mereka. Baik, lakukan sesuai rencana ini. 1 jam kemudian, mulai operasi. Menunggu bahaya berakhir. Angin fajar dari balik gunung kota membawa kerikil menyapu dedaunan pohon. Suasana menegang hingga puncaknya. Arah angin stabil. Mendekatlah sedikit lagi. Target berada di ketinggian 80 meter. Tetap tersembunyi. Tunggu instruksi saya. Tim lain mulai menyerang. Titik pertahanan terlemah massa. Saat skuadron pemburu bayangan terlibat pertempuran dengan monster badai yang sesungguhnya yang ada di kuil, tersembunyi di zona inti. Runtuh kecil, kamu berani menyusup ke zona militer terlarang, ingin melawan perintah. Melawan perintah, yang saya inginkan hanyalah nyawa pengecutmu ini. Tembak.
Bunuh mereka untuk saya. Siap. Merobek langit malam. Pertempuran meletus seketika. Berani bersekongkol dengan palang merah aprikot. Membantu Sakura Guo membangkitkan monster. Bukti sudah cukup. Kau tidak bisa kabur. Siapkan teleportasi. Energi stabil. Mulai sinkronisasi. Diterima. Mendarat dengan sukses. Segera periksa sekeliling. Mulai cari target di gudang. Tempat ini seperti kuil, tapi juga seperti laboratorium. Suasananya sangat aneh. Pastikan keadaan sekitar dulu. Tetap tenang. Intinya ada di bagian atas. Mulai sekarang. Shenswear, kunci intinya agar tidak meledak. Kunci fluktuasinya. Inti sedang ditenangkan. Masih butuh 3 detik. Bertahanlah. Jangan biarkan itu kelebihan beban. Selesai. Stabilisasi selesai. Gudang peralatan diserang. Jenderal, gudang peralatan diserang. Sekelompok sampah. Apa gunanya kalian ini? Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Inti energi hilang. Kita tidak bisa mengaktifkan penghalang getaran lagi. Pecah jadi satu regu tentara modifikasi. Dan rebut kembali inti energi itu. Saya akan membawa pasukan untuk mengejar dan menghabisi Zhao Feng. Serangan mendadak badai. Tahan dia. Jangan ditembak. Sekarang, 2 orang tetaplah di luar untuk berjaga. Yang lain, ikut saya. Butuh bala bantuan. Mengerti? Tunggu sebentar. Monster-monster ini sama sekali tidak bisa dipukul. Mampuslah kalian. Baju zirah mereka lebih keras dari yang dibayangkan. Kapten Lin, perluas jangkauan operasi. Tentara modifikasi ini tidak punya saraf penahan rasa sakit. Ketahanan tubuh mereka juga sangat tinggi. Harus langsung dipenggal. Kalian sedang mundur. Pasti terjadi sesuatu di titik pusat. Itu sebabnya saya memanggil bantuan. Ayo, kita akan mencegat Jenderal Zhang. Kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Mengerti? 4 tentara modifikasi datang menyergap. Mereka sudah disuntik cairan darah monster. Mereka tidak punya rasa sakit. Titik lemahnya ada di persendian leher. Tentara modifikasi. Mirip dengan yang kita temui sebelumnya. Apakah itu boneka mengamuk? Perhatikan pertahanan. Yang Hao, ayo maju bersama saya. Temu jahat sedang dibangkitkan. Segera bawa timmu untuk bergabung. Kita harus menahan pintu keluar kuil. Tidak boleh membiarkan dia masuk ke area kota. Ayo, kita pergi berkumpul dengan pasukannya Zhao Feng.
Menyerahlah. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Menyerah saja. Aku akan menyeret kalian ke neraka bersamaku. Dia sudah disuntik 3 cairan darah monster. Lumayan keras juga. Benda ini bahkan tidak bisa disebut manusia lagi. Hanya 1 ekor. Monster yang hanya mengandalkan insting bertarung. 4. Aku sudah melihatnya. Ritual kebangkitan Temu Jahat. Sudah dimulai. Ini tidak bisa dihentikan. Kalian tidak bisa mencegahnya. Kota ini pada akhirnya akan berubah menjadi taman bermain iblis malam. Ritual sudah dimulai. Temu Jahat baru saja lepas dari segel. Energinya tidak stabil. Suntuk sementara tidak bisa meninggalkan area kuil. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menghancurkan ritual itu. Semuanya, bertarunglah sampai akhir. Ada musuh datang. Aktifkan binatang penjaga bencana. Binatang bencana pamungkas punya binatang roh. Serangan fisik tidak mempan padanya. Harus gunakan serangan energi. Fokus. Biar aku yang maju. Tim lain, berusahalah sekuat tenaga menahan lini belakang. Berhenti di sini, manusia fana. Adalah takdir bahwa kau akan segera dijinakkan. Dia bisa memanipulasi aliran kehidupan makhluk hidup. Bahkan jika saya mati, ritualnya tetap bisa diselesaikan.
Gawat. Dia menggunakan energi kehidupannya sendiri untuk mengaktifkan titik susunan. Fluktuasi energi temu jahat semakin menguat. Ritualnya belum berakhir. Cepat cari cara. Aktifkan prosedur cadangan. Ritual tidak boleh berhenti. Ritualnya hampir berhasil. Anyah kau. Asalkan intinya dihancurkan. Semuanya akan berakhir. Tinggalkan saja padaku. Ini salahku. Temu jahat benar-benar membawa masalah. Temu jahat sudah terbangun sepenuhnya. Semuanya mundur keluar aula. Gunakan perisai energi untuk menyegel pintu keluar. Gunakan perisai energi, menghindar. Akan kuantar kalian keluar. Bawa yang terluka pergi duluan. Biar aku yang menahannya. Berani-beraninya makhluk rendahan sepertimu menghalangiku. Kalau bisa, cobalah hancurkan aku. Sekarang giliranku. Sialan. Tutup pergerakan, lindungi tim. Bawa dia pergi. Cepat angkat dia. Jangan pedulikan aku. Lindungi anggota lain yang masih hidup. Jaga mereka semua untukku. Kalian harus tetap hidup.
Masih bisa bertarung. Matilah. Benda hitam ini akan mengikis seluruh tubuh. Semuanya mundur. Dahulukan yang terluka. Kapten Lin, kau bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Bawa mereka pergi. Kalian bawa yang terluka segera mundur. Cepat pergi. Kota ini. Suatu malam nanti akan dikuasai kegelapan. Bertahanlah sedikit lagi. Di depan ada tempat berlindung. Hati-hati dengan langkahmu. Berhenti di sini untuk mengatur napas sebentar. Temu jahat sedang melacak warga di distrik kota. Mencari target untuk diubah menjadi iblis malam. Segera beritahu markas besar. Aktifkan evakuasi darurat seluruh kota. Bersamaan dengan itu, perkuat perisai energi di setiap distrik. Kembali dulu ke distrik ketiga untuk memperkuat pertahanan. Kita harus membasminya saat tahap kelahirannya. Bagaimana keadaannya? Shen mengalami kekacauan saraf karena penggunaan kemampuan berlebih. Untuk sementara tidak ada ancaman jiwa. Tapi butuh waktu lama untuk memulihkan diri. Peralatan perlindungan Yang Hao berhasil melindungi bagian vital tepat waktu. Hanya bahunya saja yang cedera. Tulang-tulangnya butuh istirahat untuk pulih. Lukanya sudah disterilkan. Selanjutnya, ganti perban tepat waktu. Nanti juga perlahan pulih. Tahan sebentar ya. Bersihkan area sekitarnya terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Bagaimana dengan Kapten Zhao? Apakah dia masih bisa diselamatkan? Kondisi fisik Kapten Zhao tidak terlalu optimis. Ada 3 cedera di organ dalam, serta luka gores di dada akibat serangan monster. Juga terkena virus yang tidak diketahui. Efek serum antivenom ini terbatas. Kami masih menunggu pasokan penawar khusus dari markas besar. Biarkan para anggota yang terluka beristirahat. Beritahu saya segera jika ada perkembangan. Kapten Lin, situasi di luar untuk sementara sudah stabil. Sebaiknya kau beristirahat. Kita bahas lagi setelah mereka sadar. Kapten Lin, bagaimana situasinya? Mereka selamat. Daya korosif dari zat hitam itu sangat kuat. Penawar biasa sama sekali tidak mempan. Sekarang kami hanya menunggu penawar khusus dikirim dari markas. Ini informasi yang dikumpulkan oleh tim pengintai. Temu jahat saat ini sedang bersarang di sebuah pabrik pengolahan daging. Kabar baiknya adalah, dia sepertinya terluka. Dia tidak terburu-buru menguasai kota tua. Kabar buruknya, orang-orang di sekitar pabrik itu. Banyak yang sudah diubah oleh Temu jahat menjadi iblis malam. Akan sangat sulit untuk menerobos masuk ke sana. Di skuadron, hanya kami bertiga yang tidak terluka. Lagi pula, kemampuan badai saya bisa mengganggu pergerakan Temu jahat. Kemampuan teleportasi Yao Heng bisa digunakan untuk evakuasi cepat. Kemampuan bertarung jarak dekatmu bisa mengatasi situasi darurat. Kita bertiga adalah tim yang paling cocok untuk misi ini. Saya bisa memasang koordinat ruang di luar pabrik terlebih dahulu. Begitu bahaya muncul, kita bisa langsung berpindah posisi. Namun, Temu jahat bisa menetralkan kemampuan khusus. Jarak teleportasi kita mungkin akan terbatas. Baik, kita pergi ke menara pengintai untuk memantau situasi dulu. Skuadron, Temu jahat menunjukkan pergerakan baru. Di area yang tertutup kabut itu, terdapat belasan warga sipil yang terlihat. 5 diantaranya sudah berubah menjadi iblis malam. Di dalam pabrik ada satu bangunan utama. Di dalamnya tersimpan berbagai macam daging dan darah hewan. Masuk akal jika Temu jahat memilih tempat itu untuk beraktivitas. Di dalam pabrik terdapat banyak bangkai hewan. Itu menjadi sumber energi baginya. Kita tidak bisa menunggu lagi. Semakin kabut hitam menyebar,
Jumlah iblis malam akan semakin banyak. Saat itu tiba, kita bahkan tidak akan punya personel untuk evakuasi. Kita harus segera menyusup ke pabrik daging itu. Cari celah untuk melemahkan Temu Jahat. Jangan buang waktu lagi. Setengah jam lagi kita berangkat. Usahakan hindari konfrontasi langsung dengan Temu Jahat. Tujuan utama kita adalah melemahkan kekuatannya. Urus masalah keamanan ini besok saja. Beres. Bergerak. Tetap waspada. Ayo jalan. Temu Jahat sangat bergantung pada kolam darah di bawah pabrik. Itu adalah sumber energi kehidupan yang disuling peneliti Sakuraguo dari bangkai hewan. Itu membantunya tumbuh dengan cepat. Menghancurkan kolam darah itu bisa melemahkan kekuatannya. Di pabrik ada area buta pengawasan. Kita langsung masuk lewat sana. Saya yang akan memasang bahan peledaknya. Ledakan dalam 30 detik. Kita harus segera menjauh ke jarak aman. Kekuatan Temu Jahat sekarang sudah jauh berkurang. Mari kita habisi dia sekarang. Di tengah sana sepertinya ada susunan penguat energi. Kalau sampai mereka berhasil menyelesaikannya, kekuatan Temu Jahat dan Iblis Malam akan meningkat drastis 2 kali lipat. Gawat, kita dijebak. Ikuti aku. Kerja bagus. Temu Jahat mulai panik. Kita kembali ke distrik dan perkuat pertahanan. Habisi semua iblis malam itu sekaligus. Cahaya merah itu. Itu alarm peringatan dari distrik ketiga. Tebasan cepat iris kuning. Jangan sampai mereka mendekat.
Terima kasih, saudara. Mari kita istirahat malam ini. Bersiaplah untuk aksi selanjutnya besok pagi. Laporan analisis yang baru saja dikirim oleh Menteri. Sumber energi Temu Jahat berasal dari 2 titik utama. Pertama adalah inti darah di bagian dadanya. Tapi, ketahanan cangkangnya bahkan mengalahkan logam terkeras di dunia. Serangan frontal sama sekali tidak akan mempan. Kedua adalah kolam energi darah eksternalnya. Tadi malam kita sudah meledakkan sebagian besarnya. Itu sebabnya Temu Jahat tidak bisa terus mengeluarkan energi. Tadi malam aku perhatikan, peneliti dari Sakura Guo sedang memasang alat penguat energi pada kolam darah itu. Sekali terpasang, kecepatan serangan kolam energi darah akan berlipat ganda. Kapten Zhao sadar. Ayo, cepat lihat ke sana. Lukanya belum menutup total. Jika bergerak terlalu keras, nyawanya bisa terancam. Kalaupun selamat, akan ada efek samping nantinya. Aku dengar kalian menyerang Temu Jahat tadi malam. Dia sekarang sedang dalam fase melemah. Aku tidak bisa terus berbaring di sini. Walaupun nyawa taruhannya, kita harus menghabisinya. Berikan aku obat dan jarum penutup lukanya. Saya adalah kaptennya. Anggota tim sedang berjuang di garis depan. Saya tidak punya hak untuk bersembunyi di sini. Medan gaya gravitasi saya bisa membatasi pergerakan Temu Jahat. Meskipun kekuatan super saya hanya tersisa setengahnya, saya masih bisa membantu. Kakak Yuan, tim medis bilang kulit saya tebal. Luka ini tidak akan mengganggu kekuatan saya. Di tim tidak ada orang lain yang bisa menahan serangan. Saya perlu perlindungan darimu. Alasan kita bertahan di sini adalah untuk melindungi warga sipil. Jika Temu Jahat mengubah seluruh kota menjadi sarang iblis malam, maka setiap orang akan mati. Kita lawan bersama, atau kita mati bersama. Tidak ada pilihan ketiga. Tenang saja, Kapten. Saya tidak akan menjadi beban. Saya percaya padamu. Baik, kita akan bertempur bersama. Susunan energi ini memperkuat kekuatan Temu Jahat, sekaligus meningkatkan kecepatan penyebaran kabut hitam. Kabar baiknya adalah ada 5 batu energi dalam susunan ini. Sebelumnya saya sudah menghancurkan 2. 3 sisanya adalah kuncinya. Saya akan membawa Yang Hao. Shen Suer, kamu tarik perhatian Temu Jahat. Kita bertiga akan berusaha sekuat tenaga menahannya. Medan gravitasi Suer akan membatasi gerakannya. Lu Yuan, kamu dan Kapten Lin adalah penyerang yang paling vital. Pedang Lin Rui bisa menghancurkan batu energi dari jarak jauh. Yao Heng bertanggung jawab melakukan teleportasi dan perlindungan. Tenang saja. Batu energi itu serahkan pada saya. Semuanya, periksa perlengkapan kalian. 15 menit lagi kita berangkat. Ini obat anti racun khusus dari Departemen Pasukan Khusus. Suntikan ini. Ini bisa membantu menahan korosi kabut hitam. Taklukan langit. Tak terbendung. Melindungi Longguo. Sampai titik darah penghabisan. Melindungi Longguo. Sampai titik darah penghabisan. Laksanakan sesuai rencana.
Hao, kamu tidak apa-apa. Saya masih sanggup menahannya. Sekaranglah waktunya. Waktu yang tepat. Musuh sudah terlihat jelas. Kurangi lagi energi formasi itu. Terus maju. Si hitam bodoh. Kamu jauh lebih lemah dari yang asli. Serahkan padamu sepenuhnya. Pembersihan selesai. Lanjutkan serangan. Target sudah dilumpuhkan. Formasi kendali benar-benar hancur. Tembakan perlindungan, mundur. Cangkang luar temu jahat terlalu keras, Swear. Kita harus menyerang di sekitar sisiknya. Medan gaya gravitasi Swear. Mungkin tidak bisa menekan temu jahat lagi. Biar aku yang coba. Anjing sialan. Aku akan melawanmu habis-habisan. Tidak bisa. Kecepatan regenerasinya terlalu cepat. Serangan biasa tidak mempan.
Jangan bilang dia tidak bisa dibunuh. Matilah kau. Kabutnya sedang diserap olehnya. Energinya kembali lagi. Kapten Lin. Sisi kanan formasi serangan terluka. Kita lakukan serangan terakhir. Kita harus menghancurkan kotak darahnya. Apa kamu masih bisa bertarung? Kondisi si hitam sedang bagus. Aku akan pertaruhkan nyawaku. Aku harus menusuknya. Aku masih bisa menekannya sekali lagi. Menciptakan peluang untuk kalian. Aku masih bisa menahannya 100 kali lagi. Kita adalah pelindung Longguo. Di balik punggung kita adalah nyawa seluruh penduduk kota ini. Kakak. Penyelaman berhasil dilakukan. Bencana tingkat tinggi, Tengu Jahat. Mendapatkan kekuatan. Kekuatan Tengu Jahat saat itu. Dalam waktu singkat meledakkan kekuatan tubuh hingga setengah terbang. Kapten. Luka bocah ini jauh lebih parah daripada kita semua. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan sejauh ini. Tapi dia selalu seperti ini. Selalu bisa menciptakan keajaiban. Bagaimana perasaanmu? Katanya kamu pingsan karena menggunakan kemampuan secara berlebihan. Sehingga tubuhmu terluka parah. Setidaknya butuh setengah bulan untuk pulih total. Aku tidak apa-apa. Menerima kabar dari markas besar. Seluruh sisa-sisa pengikut Jenderal Zhang sudah ditangkap semua 1 jam yang lalu. 30 lebih mata-mata Sakura Guo yang menyusup di Longguo juga berhasil dilacak satu persatu. Markas Palang Merah Aprikot di distrik ketiga telah benar-benar dihancurkan. Kali ini kamu berhasil melenyapkan Tengu Jahat. Sungguh jasa yang sangat besar. Ini berkat jasa kita semua. Berkat bantuan semua orang. Tengu Jahat baru bisa dilenyapkan. Kita semua adalah pahlawan Longguo. Kenapa harus sungkan begitu? Setelah lukamu membaik, aku akan traktir kalian makan di tempat paling enak di distrik ketiga. Hot Pot.
Kamu pelit sekali. Cuma mau bawa kami makan hotpot? Aku makan apa saja. Asal kenyang saja. Yang pedas ya kalau bisa. Aku tidak bisa makan pedas lagi. Minum air putih saja sedikit.